Kembali di Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana perkembangan situasi terkini dari banjir bandang di TKP. Kami juga sudah terhubung dengan rekan kami Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di sana bersama dengan Pak Edi Busti. Selamat siang. Selamat siang Pak Edi. Ya, selamat siang Mas. Pak Edi, ada Davi di studio. Pak Edi, bisa dijelaskan hingga saat ini upaya yang dilakukan Anda dan petugas terkait di sana seperti apa? Terima kasih Mas. Saya Edi Busti, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam. Kami dengan tim di lapangan, TNI Polri, BPBD, OPP dan relawan sedang melakukan evakuasi terhadap korban hilang yang belum ditemukan. Sampai siang ini sudah ditemukan 21 orang korban hilang dalam kondisi meninggal. Dan tadi siang ditemukan satu orang di Galung, atas nama Ambui Toto, umur 70 tahun, yang meninggal. Sehingga sampai hari ini korban meninggal sudah berjumlah sebanyak 21 orang. Oke, kalau dari informasi dan prediksi di sana, Pak, apakah masih ada kemungkinan korban yang masih hilang dan belum ditemukan? Sampai saat ini dalam laporan yang kami terima dari masyarakat, masih ada 2 orang lagi yang masih belum kita temukan. Berapa Pak? Mohon diulangi. Masih ada 2 orang lagi. 2 orang ya. Oke, kemudian hingga saat ini kan proses pencarian, kemudian evakuasi juga sudah Anda lakukan bersama dengan pihak terkait. Apa yang menjadi kendala di lapangan sebenarnya, Pak? Sebetulnya kendala di lapangan adalah kesulitan kita di lapangan dalam pencarian adalah material batuan yang cukup luar biasa banyak, sehingga tidak mampu kita melakukan pencarian kalau hanya menggunakan tenaga manusia. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan saat ini adalah alat-alat berat untuk menyingkirkan bebatuan itu, sehingga di kondisi bebatuan dan lumpur itu di sanalah pencarian jenazah atau korban yang silakan tertimbun oleh batuan dan lumpur itu. Kemudian apa langkah yang dilakukan, Pak, agar memang aksesnya bisa dilalui oleh alat berat dan juga alat bantu, kemudian minimal juga pengerahan tenaga baik itu dari BPBD, tim SAR, TNI Polri juga bisa dimaksimalkan, Pak? Sebetulnya kejadian pada hari Minggu pagi, kita hasil rapat koordinasi lintas instansi sosial, kita mentargetkan hari Minggu seluruh akses dalam transportasi kita dilalui. Alhamdulillah hari Minggu sore itu semua sudah bisa dilalui yang berada di lokasi Kabupaten Agam atau di wilayah Kabupaten Agam. Namun sekarang kesulitan kita adalah keterbatasan pada alat berat. Tadi kami sudah menyampaikan kepada Kepala BNPB, Pak Bupati sudah menyampaikan kepada Kepala BNPB bagaimana kita menambah alat-alat berat di lokasi pencarian orang hilang dan juga melakukan pembersihan terhadap rumah-rumah masyarakat yang terkena dampak banjir bandang. Oke, hingga saat ini posko pengungsian untuk warga terdampak sudah disiapkan. Ada berapa, Pak, totalnya? Saat ini kita punya satu posko induk yang berada di Nagari, di Kecamatan Kanduang, Nagari Bukit Tapabul. Sekaligus kita menggunakan gedung sekolah dasar untuk posko induk dan sekaligus posko untuk pengungsian. Sementara di tempat lain di Kecamatan Sopal kita juga telah menyediakan posko pengungsian. Artinya semua posko pengungsian sudah kita siapkan dan posko-posko pelaksana lapangan juga sudah kita siapkan. Semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Namun kendalanya adalah sulitnya kita memprediksi cuaca yang ada saat ini. Karena ternyata setelah siang akan turun hujan itu juga
pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oke. Kemudian dengan distribusi logistik, Pak, hingga saat ini sudah mulai terdistribusi dengan baik. Apa saja kemudian kebutuhan yang masih harus dipenuhi, Pak? Sebetulnya pendistribusian logistik sudah berjalan, Pak Dituan juga sudah berdatangan, dan kita pendistribusian kita lakukan dengan personil dan di bawah koordinasi masing-masing camat, sehingga pendistribusian logistik sebetulnya tidak ada masalah. Namun tentu ada beberapa logistik yang sangat dibutuhkan, antara lain makanan bayi, pempes, soket, pakaian, kain selimut, dan juga tempat visual yang paling juga kita butuh karena cuaca di sini cukup dingin, kita butuh tempat visual yang tidak hanya dari kita, tetapi yang dari ada busa dan apa, sehingga bisa dingin yang ada. Oke, tadi Anda sebutkan ada juga bayi dan lansia di sana. Bagaimana kebutuhan tenaga medis yang tentu saja juga sangat dibutuhkan untuk melakukan pendampingan terhadap para warga yang terdampak? Saat ini kalau untuk tenaga medis kami rasa tidak ada masalah. Kami sudah siapkan tenaga medis, seluruh puskesmas yang berada di hinterland wilayah dampak bencana itu kami kerahkan seluruh tenaga puskesmas yang ada di Kabupaten Agam, kami berhenti sebagian ke lokasi bencana. Ditambah lagi lawan-lawan lainnya yang juga ikut tenaga medis. Oke. Saya juga penasaran, nah pemirsa ini di layar kaca Anda mungkin ada beberapa gambar di bagian bawah juga ada situasi terkini di mana akses jalan terputus di wilayah Padang Pariaman dan juga akses jalan yang tertutup dengan material banjir di tanah datar. Nah kalau di Kabupaten Agam, Pak, total berapa akses jalan yang terputus dan titik-titik mana saja yang hingga saat ini masih terisolir? Alhamdulillah sebetulnya dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, 11 kecamatan terdampak, dan 3 kecamatan yang luar biasa kena dampak dari lahar hujan, yang lainnya longsor, dan sampai kemarin kami sudah bisa membuka akses jalan. Tidak ada lagi jalan yang tertutup di wilayah Kabupaten Agam. Alhamdulillah kita selesai melakukan pembukaan akses transportasi. Kenapa demikian? Hari pertama kita dengan BPBD, TNI, Pak Dandim, dan Pak Kapolres, dan juga dari PU, target kita hari Senin, hari Minggu, akses jalan sudah terbuka. Tapi karena malamnya ada lagi hujan, longsor lagi, alhamdulillah kemarin semuanya sudah bisa terbuka. Tidak ada lagi yang terisolasi, semua sudah bisa terbuka. Oke, kalau dengan instalasi listrik, Pak, hingga saat ini seperti apa? Apakah masih padam? Kemudian bagaimana cara mengatasinya, Pak? Memang kita masih terkendala dengan listrik, tetapi kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN terhadap tiang-tiang listrik yang roboh akibat dihantam banjir. Tentu ini tidak bisa selesaikan dalam waktu cepat, tetapi kita minta bantuan juga kepada PLN untuk mengirim genset di wilayah yang bisa kita lakukan penerangan. Tetapi memang secara total listrik di beberapa kawasan masing-masing. Oke. Pak Edi, boleh dikasih informasi sedikit kepada kami dan pemirsa di rumah. Kemarin kalau tidak salah juga Anda bersama dengan para stakeholders termasuk dari BNPB, BMKG dan juga Gubernur melakukan rapat koordinasi. Apa sebenarnya yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan hingga saat ini, Pak? Sesuai dengan arahan Kepala BNPB dan Ibu Kepala BMKG kemarin dapat di Parang, target kita hari ini adalah pencarian terhadap korban yang hilang dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak, dan kita punya target bagaimana korban yang hilang harus ditemukan. Persoalan lain kita juga diarahkan kemarin oleh Kepala BNPB dan BMKG bagaimana kita harus waspada
terutama di kawasan Das. Hulunya berada di kaki Gunung Merapi dan di kaki Gunung Singgala. Oke. Kemudian terkait rumah sakit, Pak, yang menjadi rujukan di Kabupaten Agam, seperti apa, Pak? Apakah hingga saat ini rumah sakit tersebut sudah representatif untuk melakukan perawatan terhadap korban-korban yang mengalami luka-luka, Pak? Alhamdulillah, kalau kita lokasi bencana akan dekat dengan kota Bukit. Ada beberapa rumah sakit yang bisa melayani dan bisa kita rujuk dari korban bencana ini. Rumah sakit Amal Mukhtar, rumah sakit pusat di Bukit Tinggi, rumah sakit TNI, dan rumah sakit TLC. Satu lagi, ada 4 rumah sakit yang cukup representatif. Ditambah lagi ada beberapa puskesmas kita yang punya rawat inap. Jadi kalau persoalan rumah sakit, kami rasa tidak ada kendala, ya Pak. Oke, tidak ada kendala di sana, Pak, ya. Kemudian yang paling dibutuhkan, Pak, hingga saat ini, tadi kan kita sudah bicara tentang kebutuhan pengungsi yang berada di posko. Kemudian yang paling dibutuhkan oleh tim di lapangan, Pak, untuk memaksimalkan upaya evakuasi korban yang masih hilang, kemudian evakuasi material yang mungkin masih ada menimbun pemukiman rumah warga. Ini seperti apa kebutuhannya, Pak? Kebutuhannya tentu kita tetap melakukan menyediakan tempat pengungsian, tetapi karena sifatnya di Minang ada kepedulian terhadap famili dan keluarga, maka sebahagian dari pengungsi ini dibawa oleh keluarganya ke rumah masing-masing dan jauh dari lokasi bencana. Oke. Itu yang kita lakukan. Namun saat ini yang sangat kita butuhkan adalah perbaikan terhadap tempat sarana dan prasarana ibadah, terutama sarana ibadah yang masih tertimbun longsor. Yang kedua, ada 14 sekolah yang hanyut di bawah air, itu yang perlu kita segerakan untuk pembangunannya, karena ini menyangkut kegiatan proses belajar mengajar yang dapat berjalan dengan baik. Ini yang sedang kita pikirkan dulu, lokasinya dikemanakan, apakah nanti untuk sementara kita akan mendirikan tenda sekolah, tenda yang bisa proses belajar mengajar. Oke. Atau akan kita lakukan penggabungan di beberapa sekolah terdekat untuk sesuai. Oke, itu beberapa skenario dari upaya yang akan dilakukan ya Pak oleh Anda, Pak Edi, dan tim di sana. Nah, kemudian bagaimana langkah antisipasi jika pada malam hari misalnya keterbatasan listrik terjadi, kemudian hujan kembali lebat, kemudian juga aliran sungai kembali meluap. Nah, langkah-langkah antisipasi ini apakah sudah juga dipikirkan skenarionya, Pak? Kita sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa untuk masyarakat yang berada di daerah aliran sungai yang dulunya berada di dua gunung itu, Gunung Merapi dan Gunung Singgala, sementara kita sudah menyampaikan bahwa selalu waspada, dan kita mengharapkan kepada masyarakat itu untuk mencari sementara melakukan penempatan di pengungsian. Karena sesuai dengan arahan Ibu BMKG kemarin bagi kami di Padang, dan ini bisa terjadi dan akan terjadi kembali. Mengingat bahan material cukup banyak di atas yang kita lihat dengan menggunakan drone. Oke. Pak, kalau bantuan khususnya dari pemerintah provinsi, kemudian juga bahkan dari Kementerian Sosial atau pemerintah pusat, hingga saat ini sudah ada informasi, Pak? Sudah, dan tim dari Kementerian Sosial dan dari BNPB sudah berada di lapangan, dan tadi bantuan sementara sudah diserahkan oleh Kepala BNPB langsung ke beberapa kabupaten untuk menangani pengungsian, dan juga tadi diserahkan dana siap pakai sebanyak 250 juta kepada pedagang dan 150 juta dan dalam rangka melakukan kegiatan evakuasi dan penyelamatan sekaligus melakukan kegiatan pendidikan. Sudah mulai terdistribusikan, Pak? Bantuan-bantuan yang tadi Anda mendapatkan informasi akan didistribusikan? Ya, ini
depan saya sekarang lagi ada orang-orang mengangkat bantuan sekaligus kita distribusikan. Mekanisme kita gunakan supaya tidak simpang siur bantuan ini. Kita bikin posko lapangan di masing-masing kecamatan dan bantuan ini kita serahkan kepada camat. Nanti camat yang akan membagikan dari desa-desa yang terdampak. Karena mereka lah yang paling paham dan masyarakat yang terdampak. Namun kita tetap membuka dapur umum untuk melayani masyarakat kemanusiaan dan kita menyediakan satu kali makan itu lebih kurang sampai 2.000 bungkus. Baik. Terima kasih Pak Edi Bustis, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam sudah berbagi informasinya bersama kami. Sehat selalu Pak, kami doakan tim di sana bisa bekerja maksimal dan upaya penanggulangan dari dampak banjir ini juga lancar di sana dilakukan. Terima kasih, selamat siang. Sementara itu, keluarga korban banjir bandang Sumatera Barat mendatangi posko bencana di kantor Camat Kayu Tanam, Padang Pariaman. Ya, sambil menunggu informasinya kita akan langsung menuju dengan rekan kami Agung yang saat ini sudah berada di Tanah Datar Sumatera Barat untuk melihat bagaimana informasi terkini di sana. Selamat siang Agung. Selamat siang Davi. Agung, saat ini seperti apa upaya yang dilakukan petugas di tempat Anda? Saat ini petugas masih melakukan penyisiran dan juga pembersihan dan baru saja ini mendapat informasi salah satu korban juga baru ditemukan tepatnya di aliran sungai Singgalang Karya, itu masuknya ke wilayah hukum Polres Padang Panjang atau daerah Padang Panjang. Jadi untuk jenis kelamin kita belum mengetahui dan jenazah rencananya akan langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi dan tes DNA agar tahu siapa identitas dari korban yang baru ditemukan ini. Dan itu korban ditemukan di sekitar bebatuan di kawasan Batang atau di kawasan sungai Batang Anai, tepatnya di tidak jauh dari daerah Singgala atau di daerah Padang Panjang. Ya, David. Oke, Agung, artinya fokus petugas saat ini adalah upaya pencarian korban. Ya, betul. Untuk pencarian korban itu tetap difokuskan menjadi fokus utama. Dan namun di samping itu ada juga sebagai petugas lagi dibagi dua itu untuk melakukan pembersihan, terutama untuk jalur-jalur evakuasi untuk bisa menembus daerah-daerah yang masih terisolasi yang belum bisa masuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan selain itu untuk alat berat kemarin memang sempat terbatas, namun saat ini sudah mulai bertambah dan sudah mulai dikerahkan ke tempat-tempat yang di tempat-tempat yang paling parah terkena dampak dari banjir bandang yang membawa material lahar dingin Gunung Merapi ini. Ya, David. Kalau untuk warga terdampak lain, di mana mereka mengungsi? Apakah posko juga sudah berdiri dengan baik? Kemudian kebutuhan di sana juga sudah representatif untuk warga yang terdampak? Kalau untuk warga yang terdampak, ini mereka sementara diungsikan di gedung-gedung pemerintahan seperti gedung kecamatan atau gedung desa, karena dianggap ini paling aman dan untuk mengontrol kesehatan pengungsi juga lebih gampang. Dan untuk suplai logistik ini pada sisi tertentu seperti sekarang ini di mana saya berada, tepatnya di daerah Pandisike, itu sudah ada didirikan dapur umum oleh Kemensos melalui Tagana dan yang letaknya tidak jauh dari tempat saya berdiri ini. Dan untuk bantuan masih sudah mencukupi dan sampai sekarang ini banyak bantuan luar juga masih terus mengalir ke daerah-daerah yang terdampak banjir bandang ini. Oke. Ya, Oke, kalau tadi di Kabupaten Agam listrik juga masih mati. Nah, di tempat Anda, apakah listrik juga masih terputus? Kalau di daerah Pandisike ini untuk listrik sudah normal. Cuman kalau di daerah tepatnya di daerah Batu Sangkar itu ada beberapa kecamatan yang listrik masih mati seperti di kawasan Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, terus di Sungai Jambu dan Parambahan itu listrik sampai sekarang masih mati total. Terutama untuk di warga di daerah Sungai Jambu, mereka sampai saat ini mereka juga masih kebingungan untuk mencari bahan bakar genset karena listrik sangat mati
untuk memperoleh bahan bakar juga jauh, dan warga dan relawan-relawan atau petugas kesehatan mengantarkan bantuan ke lokasi ini juga terbatas karena harus melewati menyeberangi sungai yang cukup luas, yang sekarang lebarnya sudah lebih kurang 100 meter dan banyak waktu bantuan, jadi juga harus melihat waktu untuk bisa menyeberang karena kondisi cuaca yang waktu bisa berubah dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kalau dari pantauan Anda selama beberapa hari ini Anda berada di sana, apa yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak di sana, Agung? Kalau yang paling dibutuhkan itu adalah perlengkapan untuk ibu-ibu atau wanita dan anak bayi. Kalau untuk kebutuhan makanan seperti logistik dan obat-obatan masih mencukupi karena bantuan obat-obatan itu banyak juga yang didukung selain dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah kabupaten juga ada bantuan dari daerah-daerah tetangga seperti Padang Panjang atau daerah yang ada di sekitar kawasan tempat terdampak. Jadi untuk kebutuhan bayi dan kebutuhan wanita yang mungkin saat ini masih sangat dibutuhkan sekali. Oke, kalau untuk distribusi kebutuhannya apakah bisa berjalan lancar? Apakah masih ada jalan-jalan yang aksesnya terputus? Kalau yang terputus itu yang bisa bilang sejak awal itu daerah Sungai Jambu dan Prambanan. Terutama di daerah Sungai Jambu ini, tim atau warga harus berjalan kaki menyeberangi sungai yang lebar sekarang ini sudah lebih kurang 100 meter dan batunya besar-besar. Dan tidak bisa lewat kendaraan roda 2 dan mereka harus berjalan kaki untuk ke lokasi. Dan bisa dikatakan ini juga masih terisolasi karena untuk membuka jalan tersebut harus Pemkab Tanah berencana itu membuat jembatan darurat yang akan segera dibangun. Namun untuk sekarang ini bisa dikatakan di daerah Sungai Jambu warganya masih terisolasi. Dan untuk keterlibatan masih diupayakan. Baik. Nanti kita update lagi informasinya seperti apa dari sana. Terima kasih Agung Sulistyo sudah bergabung bersama kami di Breaking News.